Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Pujalestari dari PAI 4D. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dari beberapa kelompok. Yang pertama yaitu dari kelompok 8 yang berjudul Pendidikan Multikultural. Nah, kita langsung saja ya. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berlandaskan pada asas dan prinsip konsep multikularisme, yakni konsep keberagaman yang mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, kelas, dan agama berdasarkan nilai dan paham demokratis yang membangun pluralisme budaya dalam satu usaha memerangi prasangka dan diskriminasi. Adapun pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia yaitu sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Peserta didik diharapkan tidak meninggalkan akar budayanya, dan pendidikan multikultural sangat relevan digunakan untuk demokrasi yang ada seperti sekarang. Selanjutnya yaitu materi tentang pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun dari kelompok 9. Langsung saja. Ibnu Khaldun adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun yang biasa dipanggil dengan Abu Zaid. Beliau lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi atau 25 Ramadan 808 Hijriah di usia beliau yang ke-74. Nah, Ibnu Khaldun sendiri dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam. Beliau juga membahas tentang pendidikan Islam. Beliau belajar Al-Quran beserta tafsirnya, hadis, fikih, dan ilmu bahasa kepada beberapa ulama Tunis, khususnya kepada ayahnya. Hidup beliau berpindah-pindah dari Maroko ke Andalus dan sebaliknya. Bahkan beliau juga pernah hijrah ke Mesir, kemudian ke Damaskus, dan yang terakhir kembali lagi ke Mesir. Lalu di Mesirlah beliau mengajarkan fikih mazhab Maliki, dan beliau diangkat menjadi hakim mazhab Maliki di Mesir pada tahun 1384. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun bukanlah semata-mata suatu aktivitas yang bersifat pemikiran yang jauh dari aspek pragmatis dalam kehidupan. Akan tetapi, pendidikan juga merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas dan watak jenis manusia. Nah, jadi lewat pendidikan tersebutlah manusia akan mendapatkan ilmu. Menurut Ibnu Khaldun ada beberapa unsur dalam pendidikan, yaitu yang pertama guru atau pendidik, yang kedua peserta didik, dan yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Di sini Ibnu Khaldun memaparkan bahwa metode pembelajaran yang harus digunakan dalam proses belajar mengajar diantaranya yang pertama yaitu ada metode tadaruj, yang kedua metode tikrari, yang ketiga metode al-qurb wa al-muyanah dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu materi tentang pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh dari kelompok 10. Nah, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan sistem pendidikan Islam, di sini Muhammad Abduh menetapkan tujuan pendidikan Islam yang dirumuskannya sendiri, yaitu tujuan hakiki dari pendidikan adalah pendidikan akal dan jiwa dan menyampaikan pada batas yang memungkinkan anak didik menemukan kebahagiaan yang sempurna. Muhammad Imaroh mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan menurut Muhammad Abduh adalah yang pertama, terciptanya harmoni antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan basis keimanan setiap muslim. Yang kedua, kedamaian hidup di akhirat. Yang ketiga, sarana kebahagiaan di dunia. Lalu, pendidikan akal dan jiwa, pembinaan akhlak. Nah, di sini dapat dirumuskan dari rumusan tujuan pendidikan di atas dapat dipahami bahwa yang ingin dicapai oleh Muhammad Abduh dalam pendidikan yaitu mencakup aspek akal dan aspek spiritual. Nah, di sini beliau ingin di dalam diri peserta didik terjadi keseimbangan antara pendidikan akal dan spiritual. Nah, untuk metode pendidikannya ada dua aspek.
yang dibicarakan oleh Muhammad Abduh, yaitu metodologi dalam bentuk mikro dan bentuk makro. Nah, sehingga hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh guru. Nah, adapun metode mengajar yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh antara lain metode pemahaman konsep, tanya jawab, latihan, keteladanan, dan cerita. Sedangkan kedua metode makro metodologi selanjutnya materi tentang pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh dari kelompok 10. Langsung saja. Di sini dalam meningkatkan pemberdayaan sistem pendidikan Islam, Muhammad Abduh menetapkan tujuan pendidikan Islam yang dirumuskannya sendiri. Nah, adapun tujuan hakiki dari pendidikan adalah pendidikan akal dan jiwa dan menyampaikan pada batas yang memungkinkan anak didik menemukan kebahagiaan yang sempurna. Nah, di sini Muhammad Imarah mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan menurut Muhammad Abduh adalah yang pertama yaitu terciptanya harmoni antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan basis keimanan setiap muslim. Yang kedua, kedamaian hidup di akhirat. Yang ketiga, sarana kebahagiaan dunia. Yang keempat, pendidikan akal dan jiwa. Dan yang kelima, pembinaan akhlak. Nah, dari rumusan tujuan pendidikan yang telah saya sebutkan tadi dapat dipahami bahwasannya yang ingin dicapai oleh Muhammad Abduh dalam pendidikan yaitu mencakup aspek akal dan aspek spiritual. Di sini beliau ingin di dalam diri peserta didik terjadi keseimbangan antara pendidikan akal dan spiritual. Adapun metode pendidikan yang dibicarakan oleh Muhammad Abduh yaitu metodologi dalam bentuk mikro dan dalam bentuk makro. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok 11 yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kyai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh pendidikan yang sangat besar jasanya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kyai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kyai Haji Ahmad Dahlan mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, dan India untuk kemudian berusaha menerapkannya di Indonesia. Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian agama di langgar atau di musola. Nah, pada tahun 1912 beliau mengemukakan ide-ide. Ya, ide-ide tersebut telah membawa perubahan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan Islam yang semula bersistem pesantren menjadi sistem klasikal, di mana dalam pendidikan klasikal tersebut dimasukkan pelajaran umum ke dalam pendidikan madrasah. Meskipun demikian, Ahmad Dahlan tetap mendahulukan pendidikan moral atau akhlak. Nah, pendidikan individu dan pendidikan kemasyarakatan. Selanjutnya, konsep pemikiran pendidikan menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan itu dalam upaya mengaktualisasikan gagasan tersebut, maka konsep pendidikannya yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan. Nah, menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu ada materi pendidikan. Di sini Kyai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi pendidikan moral, pendidikan individu, pendidikan kemasyarakatan. Selanjutnya ada metode mengajar. Di sini ada dua sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan barat. Nah, di sini pandangan Ahmad Dahlan ada sebuah problem yang mendasari berkaitan dengan lembaga pendidikan di kalangan umat Islam, khususnya di lembaga pendidikan pesantren. Menurut Syamsul Nizar dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam menerangkan bahwa problem tersebut berkaitan dengan proses belajar mengajar, kurikulum, dan materi pendidikan. Tentang pemikiran pendidikan menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari dari kelompok 12.
Nah, nama lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdurrahman, yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir. Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Muhammad Hasyim itu nama kecil pemberian dari orang tuanya. Kiai Hasyim dilahirkan pada pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari 1871 Masehi, atau bertepatan dengan 12 Dzulqa'dah tahun 1287. Nah, tempat kelahiran beliau berada sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di pesantren Gedang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juni 1947 Masehi, bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah. Di masa hidupnya, beliau mempunyai peran yang besar dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren, baik dari segi ilmu maupun keturunan. Nah, konsep beliau tentang pendidikan sangatlah dipengaruhi lingkungan dan pendidikan beliau, serta kondisi sosial budaya dan politik di masa beliau hidup, di mana beliau hidup di tengah perjuangan melawan penjajah dan mulai bangkitnya Islam di Timur Tengah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memiliki tujuan dalam pendidikan. Di sini Muqanim mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah membentuk manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, pemahaman sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam, dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten. Yang mana hidup di lingkungan yang agamis sejak kecil, mendalami ilmu agama Islam yang kurun waktu juga lama, tentunya membuat corak konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari condong ke arah pendidikan agama Islam. Hal ini terlihat dari didirikannya pesantren Tebu Ireng yang beliau dirikan, yang pastinya kurikulum agama Islam. Corak pendidikan beliau, jika kita lihat dari segi 4 mazhab, beliau memiliki corak mazhab Syafi'i. Selanjutnya yaitu materi tentang pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Persis sendiri adalah salah satu gerakan pembaharuan yang didirikan oleh Yusuf Zamzam, Komarudin, dan Abdurrahman. Organisasi Persatuan Islam ini bersemboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, kufarat, syirik. Berdirinya organisasi Persis bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Pada dasarnya, perhatian Persis ditujukan terutama pada penyebaran faham Al-Quran dan Sunnah. Hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas, diantaranya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum, tabligh, khutbah, kelompok studi, tadarus, pendirian sekolah-sekolah atau pesantren, penerbitan majalah-majalah, dan kitab-kitab, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Peran Persis sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar, misalnya dalam bidang pendidikan, ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah atau ibadah bagi orang dewasa. Persis juga mendirikan lembaga pendidikan kanak-kanak dan Holland Inlandic School atau HIS yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.